إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertafakuh fid din. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat terkenal yang dikenal dengan Al-Arba'in atau Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ajaran-ajaran pokok dalam agama kita, ya, kaidah-kaidah fundamental yang berbicara tentang keimanan, akidah, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang muamalah, segala hal yang sangat urgen dalam ajaran agama kita. Dan kumpulan hadis ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama kaum muslimin yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau dalam muqaddimah kitab hadis ini menyebutkan bahwasanya beliau mengumpulkan hadis-hadis ini, khususnya hadis-hadis al-makhsusu bi jawami'il kalim, hadis-hadis yang khusus menjadi jawami'ul kalim bagi Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bersabda dengan ungkapan-ungkapan yang jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan yang ringkas namun maknanya luas, maknanya dalam. Al-jami' minal kalim, kata para ulama, ma qalla mabnahu wa jalla ma'nahu. Jawami'ul kalim adalah yang lafaznya sedikit namun maknanya sangat agung, sangat luas, sangat dalam. Fahuwa jami'un baina kaunihi qalilal mabani jalilal ma'ani. Maka jawami'ul kalim itu mengumpulkan ungkapan-ungkapan yang ringkas namun memiliki makna-makna yang luas dan dalam. Ini kemampuan yang menjadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika bersabda, beliau mampu mengungkapkan dengan kata yang ringkas, mudah untuk difahami, namun maknanya setelah dikaji begitu dalam dan begitu luas, yang mencakup banyak hal-hal fundamental terkait ajaran agama kita. Inilah yang insya Allah kita akan kaji, ya, dari silsilah kajian kitab kita, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan. Quwwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan hadis yang pertama, al-hadithul awwal. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat, ya, atau harus didasari oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah dengan niat dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang dia berhijrah niatnya adalah untuk mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau dia berniat hijrah karena
ingin menikahi seorang wanita di tempat hijrahnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya, kalau niatnya dunia, dia hanya sebatas akan mendapatkan dunia. Kalau niatnya wanita, dia hanya sebatas akan mendapatkan wanita. Dia tidak mendapatkan ridha Allah. Dia tidak mendapatkan kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Dan dia tidak mendapatkan pahala hijrah yang begitu besar. Rawahu Imam al-Muhaddithina. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis. Imamnya para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, atau yang dikenal atau yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi. Yang kedua adalah Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj. Beliau dikenal dengan Imam Muslim. Keduanya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, adalah imam ahli hadis. Imam Al-Bukhari, pengarang atau penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, dan Imam Muslim, penyusun kitab Sahih Muslim. Fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafati. Dua orang imam ahli hadis ini telah meletakkan hadis ini pada kedua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana keduanya adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini adalah dua kalimat yang mengandung dua hal. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-'amal. Fal a'malu binniyat. Kalimat yang pertama ini menginformasikan kepada kita bahwa tentang hukum syariat terhadap suatu amal. Bahwasanya setiap amalan harus berdasarkan kepada niat. Harus ada niatnya ketika melakukan suatu amalan. Kemudian kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-'amili. Menginformasikan kepada kita bahwasanya hukum syariat terhadap terhadap seorang yang beramal. Ya, ini kalimat yang kedua ini menginformasikan kepada kita tentang hukum syariat terkait orang yang beramal. Falikulli imri'in min 'amalihi ma nawa. Setiap orang yang beramal, dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian niat secara syar'i disebutkan oleh para ulama, iradatul qalbi al-'amala taqarruban ila Allah. Keinginan hati untuk melakukan suatu amal sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan niat dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh untuk lebih memperjelas makna dari sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beliau mencontohkan dengan suatu amalan yang sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan hijrah. Hijrah yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah secara umum. Namun hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah makna hijrah yang sifatnya khusus, yaitu meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, ya, dalam rangka menyelamatkan tauhid, menyelamatkan agama,
Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang melakukan amalan hijrah karena mengharapkan ridha Allah dan ingin bersama Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia akan bersama Rasulullah SAW. Dan ini ganjaran yang sangat besar. Kita tahu Allah adalah segala-galanya untuk kita. Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan untuk kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat. Allah adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk keselamatan kita, dunia dan akhirat. Tidak ada bandingannya. Ini jika niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Adapun jika dia berniat hijrah karena niat duniawi, dia ingin menjadi orang kaya, dia ingin bisa berdagang di tempat hijrahnya, mendapatkan penghasilan ekonomi yang besar, atau gara-gara seorang wanita, dia ingin menikahi wanita yang ada di tempat hijrah tersebut, maka Rasulullah SAW menunjukkan betapa hinanya niat yang seperti ini dengan ungkapan beliau, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dia hijrah kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah kepadanya. Ini menunjukkan betapa rendahnya nilai yang dia niatkan, yang dia tuju. Dan dia tidak mendapatkan ganjaran ukhrawi yang besar. Ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan terancam dia tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih contoh amalan hijrah karena memang amalan hijrah ini adalah amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Arab terdahulu ya tidak mengenal amalan hijrah ini. Dahulu orang-orang Arab terkenal adalah orang-orang yang sangat setia terhadap kampung halaman mereka. Mereka sanggup mengorbankan apa saja demi tetap tinggal di kampung halaman mereka, di negeri mereka. Namun setelah turun perintah hijrah, disitulah orang-orang beriman membuktikan kecintaan mereka lebih besar kepada siapa? Apakah kepada Allah dan Rasulnya ataukah kepada kampung halamannya? Maka orang-orang beriman yang setia kepada Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih untuk hijrah, mengorbankan kampung halaman, daripada harus mengorbankan Allah dan Rasulnya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui amalan hijrah adalah amalan yang sangat luar biasa, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengkhususkan penyebutannya di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan dari kalangan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menjanjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Dr. Abdul Salam Asy-Syuwair hafizahullah taala menambahkan penjelasan faedah yang berharga terkait pembahasan tentang niat yang ada dalam hadis ini. Dan kita tahu amalan niat adalah amalan hati, ya. Beliau menjelaskan bahwasanya niat ini sebagai amalan yang terkait dengan hati, dia mencakup 3 hal. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah al-ikhlas, dan yang ketiga adalah al-qasad. Al-iman adalah suatu amalan yang harus ada dalam diri seseorang sehingga semua amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu keislaman. Seseorang harus masuk Islam, harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani rukun-rukun iman yang ada, barulah amal-amalnya yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, misalkan seseorang melakukan puasa, tapi ternyata dia bukan orang Islam, dia tidak bersyahadat, atau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka puasanya ini tidak diterima oleh Allah, tidak bernilai ibadah sama sekali. Ya. Demikian pula orang yang membayar bersedekah, misalkan infak. Sekalipun dia infak dengan jumlah yang besar,
namun tidak ada keimanan dalam hatinya kepada Allah dan Rasul, dan dia tidak pernah mengucapkan syahadat atau tidak mau mengucapkan syahadat, maka amalan sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan ganjaran kebaikan kelak di akhirat. Ya. Ini terkait al-iman. Kemudian al-ikhlas. Seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia melakukan amal saleh, maka dituntut dia harus ikhlas, memurnikan tujuan dia melakukan amal saleh itu karena Allah semata. Dia tidak mengharapkan ganjaran kecuali dari Allah semata terkait amal saleh yang dia lakukan. Ya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak ingin dilihat, dia tidak riya dan tidak sum'ah. Ini terkait niat. Harus ada keikhlasan ketika melakukan amal soleh agar amal soleh tersebut diterima. Ya. Jika terjangkiti riya atau niat-niat beramal kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau karena selain Allah, maka amal yang dilakukan oleh seorang muslim itu tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah al-qasad, yaitu tujuan. Dalam beramal seorang mukmin, setiap beramal dia harus bisa membedakan dengan niatnya amalan-amalan yang dia lakukan, membedakan antara amalan wajib yang satu dengan amalan wajib yang lain. Seperti misalkan seorang harus memiliki niat untuk membedakan apakah dia melakukan ibadah sholat zuhur atau sholat asar, atau untuk membedakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah yang lain. Misalkan dibutuhkan niat untuk membedakan sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia sholat sunnah fajar ataukah sholat fajar, sholat subuh. Ya. Dibutuhkan niat juga untuk membedakan suatu amalan yang dilakukan hamba, apakah amalan tersebut amalan ibadah, ritual, ataukah amalan yang menyangkut adah atau kebiasaan. Contoh misalkan aktivitas mandi. Aktivitas mandi ada yang ibadah, yaitu seperti misalkan mandi junub untuk menyucikan diri dari hadas, ya. Kemudian mandi misalkan sebelum sholat Jumat, ini juga bernilai ibadah. Ada mandi biasa, seseorang hanya untuk membersihkan tubuhnya. Nah, yang membedakan mandi ini apakah dia ibadah atau bukan adalah niat. Ini yang dimaksud dengan al-qasad, dan ini semua terangkum dalam sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga tidak heran para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini begitu agung kandungannya sehingga dia mencakup separuh dari ajaran agama kita. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ulama yang lain mengatakan dia mencakup 1/3 dari keseluruhan ajaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.